Ada satu ayat di dalam Alkitab, ayat yang paling sering dipakai oleh orang Kristen. Dan ayat itu adalah ayat yang begitu luar biasa, yang menunjukkan cinta Allah, kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Saya yakin kita semua tahu ayat itu yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer sekali, yang sangat dikenal oleh dunia kekristenan. Tetapi ada yang menarik dari ayat ini. Ayat ini akan memberikan kita gambaran yang sungguh luar biasa, yang diceritakan, yang diungkapkan betapa Tuhan mengasihi kita. Mari kita lihat secara teliti ayat ini dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi kita, bukan kecil, bukan sedang, bukan besar, tapi begitu besar. Kasih yang tidak dapat diukur, baik lewat uang atau materi. Kasih yang Tuhan berikan adalah kasih bagi kita, manusia yang berdosa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cukup kasih Allah itu bagi kita? Tidak. Adalah sia-sia seseorang mengasihi jikalau hanya diungkapkan dengan kata-kata atau hanya dengan kalimat, jika ia tidak melakukan sesuatu. Dan Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa Allah mau memberikan kita satu gambaran besar dari kasih Allah itu. Yaitu bahwa Allah mau kita bukan cuma mengasihi seseorang, mengasihi dengan besar atau luar biasa, mengasihi dengan dahsyat, tidak cukup jika tidak ada bukti. Apa buktinya? Kalimat selanjutnya berkata, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan kata lain bahwa Allah mengasihi kita, memberikan contoh bahwa kasih itu bukti-bukti, membutuhkan pembuktian, bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar diungkapkan dengan kata-kata, tapi harus ada bukti, memberikan sesuatu. Dalam bahasa Inggris katakan he gave, itu berarti dia memberikan sesuatu. Dan sesuatu yang Allah berikan bukanlah sesuatu yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Tapi yang ia berikan adalah the best of the best. Siapa itu? Yesus. Yesus yang mengasihi kita. Ia berikan Yesus, anaknya yang kekasih, dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu agar saudara dan saya, kita semua memperoleh atau memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, berapa besarkah cintamu kepada Yesus? How much do you love Jesus? Mazmur 116 ayat yang ke-12 berkata, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, apa yang akan kuberikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya bagiku? Secara teori, secara fakta juga, saudara dan saya, kita semua tidak dapat membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Tetapi satu hal yang pasti bahwa jikalau saudara dan saya mengasihi Yesus, mencintai Yesus, berarti seperti Tuhan mengasihi kita dengan melakukan sesuatu, yaitu memberikan orang yang ia cintai, saudara dan saya juga harus memberikan sesuatu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Ada satu kisah yang sangat menarik yang tercatat di dalam Alkitab. Markus 15 ayat yang ke-42 berkata, sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat.
Hari itu adalah hari di mana Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Yang bagi dunia kekristenan selalu disebut dengan Jumat yang Agung. Dalam keadaan suram di Kalvari, di mana mayat Yesus dibiarkan, muncullah seseorang yang tidak diduga. Ia tidak membiarkan tubuh Yesus tetap berada di atas kayu salib. Markus 15 ayat yang ke-43 mencatat, orang itu bernama Yusuf orang Arimatea. Siapakah Yusuf itu? Matius 27 ayat yang ke-5 berkata, Yusuf itu adalah orang yang kaya. Sebagai bukti dia sanggup membeli taman makam yang mahal di dekat kota Yerusalem. Yang kedua adalah Yusuf dalam Lukas 23 ayat yang ke-50. Ia adalah seorang yang baik lagi benar. Dengan kata lain, Yusuf ini memiliki moral karakter sebagai murid Yesus. Markus 15 ayat yang ke-43 mencatat Yusuf adalah seorang anggota majelis besar yang di dalam bahasa Inggris disebut an honorable counselor. Menurut Guild Exposition of the entire Bible berkata bahwa kata honorable atau terhormat berarti orang itu berperilaku yang baik. Dan dia adalah orang yang berpengaruh dan dihormati. Dia juga adalah seorang pemimpin di antara para pemimpin. Dengan kata lain, Yusuf ini adalah anggota majelis besar, anggota Sanhedrin. Namun, waktu Yusuf melihat Yesus mati di atas kayu salib, tak seorang pun menurunkan jenazah Yesus. Yusuf merubah akan skala prioritas dalam hidupnya. Dia membuat keputusan waktu dia lihat Yesus mati di atas kayu salib. Yusuf tidak lagi diam. Yusuf tidak lagi menyembunyikan imannya. Kenapa demikian? Karena Yohanes 19 ayat yang ke-38 berkata bahwa Yusuf itu adalah seorang murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut a secret of disciple. A disciple of Jesus. Murid yang hanya sembunyi, tidak mau menunjukkan akan iman dan cintanya kepada Yesus. Amsal 17 ayat yang ke-23 berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ingat, iman harus ada bukti, kasih harus ditunjukkan. Seperti Allah mengasihi kita dengan menunjukkan bukti Yesus. Yusuf pun akhirnya menunjukkan dia mencintai Yesus. Tidak heran Markus 15 ayat 43 berkata, Yusuf orang Arimatea memberanikan diri menghadapi Pilatus meminta mayat Yesus. Butuh keberanian besar untuk menghadapi Pilatus. Kenapa? Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 424 berkata bahwa pengkhianatan terhadap pemerintah Roma merupakan kejahatan yang olehnya Yusuf dihukum. Dengan kata lain bahwa Yusuf menghadapi masalah dengan meminta mayat Yesus, dia mungkin dapat dituduh sebagai pemberontak. Dengan kata lain juga, Yusuf akan kehilangan uang, kekuasaan, prestise, dan popularitas akibat meminta mayat Yesus. Tetapi saudara yang saya cintai, Yusuf tidak takut kehilangan itu. Kenapa? Ia mencintai Yesus. Dan puji Tuhan, Pilatus mengabulkan kerinduannya. Dan yang menarik adalah Yusuf di dalam Alkitab Markus 15 ayat 46 mencatat, Yusuf membaringkan mayat Yesus di kubur yang dia gali di dalam bukit batu. Kubur itu adalah kubur yang akan dia pakai sebagai monumen, kubur yang sangat mahal. Karena kubur itu akan menunjukkan kekayaannya, kekuasaannya, bahkan akan menunjukkan kemuliaannya. Tetapi Yusuf merelakan kuburnya yang merupakan jati diri dia kalau dia meninggal. Dia memberikan kepada Tuhan. Saudara yang saya cintai, Yusuf rela memberikan kubur kemuliaannya. Ia rela kehilangan uang, kekuasaan, prestise, dan popularitas.
bagi Yesus yang ia cintai. Bagaimana dengan kita? Sudahkah saudara dan saya memberikan terbaik kepada Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus hanya dengan kata-kata? Apakah engkau mencintai Yesus hanya sekadar retorika? Tidak memberikan bukti. Tunjukkan cintamu kepada Yesus. Tunjukkan kasihmu kepada Yesus. Mungkin Anda bertanya, pendeta, bagaimana saya tunjukkan kasih saya kepada Yesus? Jikalau Anda melihat orang yang berkekurangan, jangan ragu untuk menolong orang yang lain. Jikalau Anda lihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan, jangan ragu memberikan bantuan kepada orang yang lain. Jikalau saudara dan saya berbakti, beribadah di gereja, jangan pelit atau hitung-hitungan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saat ini saya mau mengajak kita semua. Kalau Yesus mati bagi kita, memberikan yang terbaik, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, jerih payahmu bersekutu dengan Tuhan tidak sia-sia. Saya undang mari kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kami. Tuhan Yesus telah menunjukkan cinta dengan merelakan diri mati di atas kayu salib. Tolong kami ya Tuhan. Agar kami juga boleh berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kami boleh digunakan oleh Tuhan juga menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Terima kasih untuk cintamu dan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami. Amin.